Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 35 sampai dengan 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah keraguan yang menjadikan kesaksian. Dalam Kisah Para Rasul menceritakan mujizat yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Ia menyembuhkan orang lumpuh dalam nama Yesus Kristus. Ia menegaskan bahwa kuasa itu bukan dari dirinya, melainkan dari Kristus, dan mengajak orang untuk bertobat serta percaya kepadanya. Hanya beriman kepada Kristus dan melakukan kehendaknya lah yang mendapatkan kesembuhan sempurna, baik secara fisik maupun rohani. Sedangkan dalam Injil menceritakan Yesus yang bangkit datang kepada para murid yang masih takut dan ragu. Ia menyapa mereka dengan sapaan, "Damai sejahtera bagi kamu." Menenangkan hati mereka dan membuktikan bahwa ia sungguh hidup. Perjumpaan itu mengubah para murid dari takut menjadi berani. Yesus membuka pikiran mereka dan memberi tugas, "Kamu adalah saksi-saksiku untuk mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem." Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Kebangkitan Kristus dan penampakannya memberi semangat baru, harapan baru,
bagi kita untuk bangkit dari kelemahan, menjadi daya dorong bagi kita untuk keluar dari rumah diri kita yang terkunci dan kuk yang membelenggu, menuju hidup baru yang sejati. Marilah sebagai penerima damai sejahtera Kristus, kita siap kapan saja untuk diutus menjadi saksinya. Menjadi saksi Kristus tidak harus ke Yerusalem, tetapi mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan sesama. Mari menjadi pembawa damai sejahtera Kristus dan berani mewartakan kebangkitan Kristus dengan sukacita kepada sesama dalam kegembiraan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, rahmatilah kami agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.